Ini ada true story saya mau share buat saudara-saudara. Kira-kira 3 atau 4 minggu lalu, ada orang Indonesia baru sampai di Jepang. Waktu dia sampai di Jepang, karena mungkin dingin dan dia punya kebiasaan merokok, dia langsung rokok. Dan dia ngerokok, waktu rokoknya habis, dia pikir Jepang itu Indonesia. Ya, rokoknya langsung disentil. Dia buang rokok sembarangan. Saudara tahu nggak? Ada orang Jepang yang ngeliat. Waktu nih orang Jepang ngeliat, dia nggak marah sama orang Indonesia, tapi dia ambil nih puntung rokok, dia lihat masih nyala, dimatiin di aspal. Dia keluarin tisu dari sakunya, aspalnya dilap, rokoknya ditaruh di tisu, dibuang ke tempat sampah. Dan saudara, orang Jepang kalau nolongin orang lain itu honor, kehormatan buat dia. Jadi habis dia buangin ini puntung rokok di tempat sampah, dia datengin nih orang Indonesia, nggak marah, dia nunduk. Honor buat dia, nolongin orang. Saudara tahu orang Indonesianya culture shock. Orang Indonesianya bengong, hah? Kok bisa begitu? Budayanya mereka. Langsung nih orang Indonesia besoknya jadi bersihan. Tidak pernah lagi buang sampah sembarangan. Karena lihat sebuah kultur yang luar biasa. Saudara yang senang sepak bola pasti tahu lah. Waktu kesebelasan Jepang ikut Piala Dunia, supporternya beresin, bersihin stadion dari sampah. Bukan pencitraan, bukan. Karena mereka kulturnya, budayanya seperti itu. Bersih. Ya. Dan ternyata waktu saya cek dan cross check, ternyata anak-anak SD di Jepang, kelas 1 sampai kelas 3 SD, tidak belajar mata pelajaran. Tapi yang diajarin adalah budaya dan attitude di Jepang. Makanya bersih itu udah dari dalam, udah budaya buat mereka. Yang bikin shock banyak orang. Nah, beda sama negara tetangga kita, namanya Singapura. Ya, bersih cuman karena takut didenda. Bersih cuman karena takut ada polisi, takut ada aparat, dan seterusnya. Beda sama Jepang. Bersih memang dari dalam. Nah, malam hari ini kita harus mulai bertanya, saya Kristen yang mana? Yang membangun budaya atau Kristen yang takut didenda? Nah, kebaktian lo biar gak didenda. Ya, baca Alkitab biar Tuhan gak marah. Kita masih model kayak gitu atau udah budaya? Ya, ke gereja gak perlu disuruh-suruh. Ke gereja gak perlu dipaksa. Baca Alkitab tidak perlu dipaksa. Tapi memang sudah jadi kultur. Apalagi waktu melakukan firman Tuhan. Ini yang membuat orang shock di luar sana. Ngelihat saudara dan saya. Ya, tiba-tiba ada suami selingkuh, istrinya bilang gini, saya memutuskan untuk mengampuni dia. Itu kulturnya orang Kristen. Kalau suami selingkuh mau dibalas, itu kulturnya infotainment. Nah, kita yang mana? Kita ini jadi orang Kristen yang cuma karena takut didenda, atau kita lagi bangun kultur? Nah, semuanya bisa kita buat kalau kita percaya Yesus ada di dalam kita.